Siang hari ini Allah perkenankan kita semua kembali bisa menikmati hidangan hidayah Allah. Salat di awal waktu dengan berjamaah, dilanjut dengan kita berzikir dan berdoa, diteruskan dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, sirah-sirah Nabi. Tentu harapan semua kita, semoga kehadiran kita dalam majlis taman surganya Allah ini menjadi asbab Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah sehat afiatkan lahir batin kita. Allah bahagiakan kita. Bahagia di sini di dunia, sempurna bahagia kelak nanti di sana dalam jannah surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga juga terus tercurah limpah untuk Rasulul Amin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah salat ta'zim dan salam mahabbah kita semoga kembali untuk kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya'us sunnah sejatinya menjadi asbab nanti Allah akan pilih kita untuk dibersamakan dengan sosok yang sangat kita rindukan perjumpaan dan pertemuannya, yang sangat kita nantikan syafaatnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, sidang salat zuhur yang berbahagia, mari kita awali taklim kita, kajian kita hari ini dengan baca surah Al-Fatihah. Kita mohon kepada Allah, semoga Al-Fatihah yang kita baca, dari setiap hurufnya Allah hadirkan 10 kebaikan. Dari setiap ayatnya Allah angkat dengan kemuliaan. Allah ingatkan ketika kita lalai, Allah bangunkan ketika kita jatuh. Allah bahagiakan dengan ayat-ayat Al-Quran yang Allah perkenankan semoga melintas menembus alam barzakh untuk orang-orang tua kita yang dapat pulang ke hadirat Allah. Allah bahagiakan dengan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan kajian kita hari ini ilmu yang penuh dengan manfaat, ilmu yang memberkahi untuk semua urusan dunia dan kelak urusan akhirat kita. Al-hadiniyah Al-Fatihah bil qabul tamami kulli su'lin wa ma'mul wassalah isyan dhahiran abatinan dafi'atan likulli syarr jalibatan likulli khair lana wa liwalidina wa li awladina wa li jama'atina fi hadzal majlis sya'ulillah wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tema kita siang hari ini mengulik hikmah besar ketika kita mengutamakan perintah Allah di atas segala perintah selain Allah, dengan memotret perjalanan sirah keluarga dari Nabi Ibrahim Khalilullah Abul Anbiya. Adalah satu waktu pernah salah seorang jamaah atau kaumnya Ibrahim alaihissalam bertanya kepada beliau, li ayyi syai'in ittakhadhaka khalilan ya Ibrahim? Wa Ibrahim, tersebab apa engkau sampai disebut sebagai khalil, kekasihnya Allah Azza wa Jalla? Jika merujuk pada ayat Al-Quran surah An-Nisa ayat 125, fattakhadallahu Ibrahim khalila, maka ini adalah tentu bagian terpotretnya sejarah bagaimana beliau diakui sebagai kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Maka Ibrahim alaihissalam ketika ditanya, dilempar pertanyaan itu dengan memberikan sebuah jawaban. 3 beliau sebutkan, tapi kesempatan saya ingin menyebut 1 jawaban beliau. Ikhtartu amrallah ala amra ghairih. Jawaban saya yang pertama, karena saya memilih perintah Allah di atas segala perintah-perintah yang lainnya. Dalam bahasa lain, ikhtartu di sini artinya saya lebih mengutamakan perintah Allah ketimbang perintah-perintah yang selainnya. Kata Imam rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kita ingin mengambil satu episode di mana ketika Ibrahim alaihissalam, ya, yang amat sangat beliau berharap bahwa segera
ada kejelasan. Estafeta kenabian kerasulan beliau akan ada dilanjutkan. Akan ada kelanjutan estafeta kenabian dengan hadirnya keturunan dari garis darah beliau. Sarah sudah berusia lebih, Hajar pun juga sama. Istri yang pertama Sarah, istri yang kedua pun Hajar. Tidak ada tanda-tanda itu akan punya keturunan. Ya. Sampai kemudian bahwa Allah memperkenankan dengan izinnya dari istri yang kedua, Hajar alaihissalam, Ibrahim mendapati isyarat bahwa akan dititipkan amanah pada istri yang kedua untuk kemudian melahirkan seorang bayi yang kemudian disebut dengan Ismail alaihissalam. Baik, Ismail yang dirindukan itu baru saja lahir. Tapi kemudian berbisiklah Jibril alaihissalam di telinga Ibrahim alaihissalam bahwa hendaknya engkau segera hijrahkan istrimu yang kedua itu, yang baru melahirkan, dengan anakmu yang masih bayi itu. Tidak membersamaimu di tanah ini, tanah Al-Maqdis, tanah Al-Aqsa, Palestin. Ya. Diminta pindah. Jibril ketika membawa perintah ini berarti adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Untuk kemudian turun perintah Allah melalui Jibril alaihissalam sebagai pembawa wahyu, maka Ibrahim alaihissalam sangat pasti dan sangat tegas mengikuti perintah itu. Singkat cerita, sudahlah kemudian Ibrahim dari Palestin membawa putra yang baru lahir dengan istrinya Hajar alaihissalam ke satu tempat sebagaimana terpotret dalam Quran surat Ibrahim alaihissalam. Quran Ibrahim, Quran yang ke-14, surah ke-14 itu menyebutkan di ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah. Jadi akhirnya beliau sudah berada di tempat itu. Ya. Tempat yang dinarasikan dalam ayat ini tidak akan mungkin tumbuh pepohonan. Tidak ada isyarat akan ada kehidupan. Tidak mengalir air, tidak keluar air. Tapi kemudian di tempat itu justru Jibril mengabarkan kepadanya bahwa tinggalkan istri dan anakmu di tempat ini. Saya ingin mencoba membuat komparasi andai itu adalah perintahnya datang kepada kita. Ya. Kita sangat merindukan keturunan. Kita ingin punya anak. Ya. Istri dengan sangat demikian setia mendampingi kita. Harus mendapatkan ya, keputusan dari kita sebagai seorang suami. Tinggallah di tempat ini. Yang tempat itu tidak ada support untuk bisa mengeksistensi perjalanan hidup. Dari segi tempat, demografinya, ya, panas. Tidak ada keluar air, tidak ada tumbuhan. Tapi Jibril harus mengatakan kepada Ibrahim, tinggalkan istri dan anakmu di tempat itu. Sembari berbalik, beliau angkat tangan. Jangan katakan beliau tidak sayang dengan istri dan anaknya. Tapi ini adalah perkara perintah Allah. Ini adalah tentang perintah Allah Azza wa Jalla. Sembari berbalik, beliau angkat tangan. Sebagaimana kemudian termaktub dalam Al-Quran, surah Ibrahim, ya. Nabi Muhammad SAW mendapatkan firman ini. Ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in. Ya Rabb, hamba harus meninggalkan sebagian dari keluargaku, ya, sebagian dari keturunanku di tempat biwadin, tempat wadin, lembah, ghairi dzi zar'in, yang tidak akan tumbuh pepohonan. Di tafsir yang lain mengatakan bahwa tempat ini gersang yang sangat tandus yang tidak akan mengalirkan air. Tapi adalah kemudian beliau paham, tempat ini bukan tempat sembarang tempat. Dari kasat mata yang beliau lihat, ini tempat seperti meniscayakan sebuah tempat yang situs. Artinya pernah ada kehidupan di situ. Seperti mengisyaratkan bahwa tempat ini bukan tempat yang biasa karena ada bekas-bekas kehidupan. Ya.
Itulah kemudian beliau mengatakan inda baitikal muharram. Ya. Di sanalah tempat di mana dulu menjadi rumah Allah Azza wa Jalla yang sangat disucikan. Ya. Ternyata lembah itu bernama Bakkah al-Mubarakah. Inna awwala baitu wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarakah. Paham beliau bahwa bangunan pertama yang Allah bangunkan untuk manusia adalah Bakkah al-Mubarakah. Itulah namanya Baitullah, Baitul Atiq. Ya. Ketika perjalanan kemudian, ketika awal kali dibangunkan Allah Jibril ya, dengan Adam alaihissalam, ya, kemudian dihantam dengan badai hebat banjir di masa Nabi Nuh, maka seluruhnya hancur. Tapi masih ada pondasinya. Nah, pondasi yang masih mensitus, artefak inilah yang bagi seorang Ibrahim alaihissalam menyebutkan inda baitikal muharram. Di tempat yang disucikan dulu ini ya Allah saya letakkan istri dan anakku. Ya. Baik, saya ingin ajak fragmen cerita ini seandainya itu adalah benar-benar melok drama di depan kita. Anak boleh dipengen, masih sangat merah, masih menyusui, istri yang sangat dicintainya masih lelah luar biasa mendampingi perjalanan jauh dari Palestina menuju Makkah al-Mukarramah. Ketika kemudian hari ada peristiwa Isra dan Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ada mengatakan 40 hari perjalanan dengan jalan kaki. Ya. Artinya sangat panjang, jauh lelah yang sangat hebat. Tapi kemudian ditinggalkan begitu saja. Hal kemudian kalau dipotret dalam sejarahnya, dia berajuk hal yang sangat wajar. Wa ya khalidi, wa ya azizi. Wahai suamiku tercinta, kenapa engkau tinggalkan kami? Menggunakan redaksi kata why, kenapa? Limadha? Kalau sudah dilempar sebuah pertanyaan dengan kata why, kan akan banyak narasi. Bisa akan ada imajinasi, bisa akan ada kalimat-kalimat spekulasi. Ya, bukan taken for granted, bukan hitam putih. Maka Ibrahim alaihissalam khawatir akan mengganggu. Karena ini adalah perintah dari Allah Azza wa Jalla, maka beliau bergeming. Wahai suamiku yang kedua kalinya, kenapa engkau tinggalkan kami? Wajar seorang istri, anak masih kecil, masih bayi, ya, bertanya itu. Teriak tangisan bagi seorang Ibrahim alaihissalam. Tapi ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Yang dalam sejarahnya beliau tidak akan pernah kalau sudah perintah Allah selalu mendoakan. Selalu ikhtartu, dilebihkan dan diutamakan, didahulukan dari semua perintah-perintah yang lain. Karena masih redaksi pertanyaan menjadi why, masih menjadi kenapa, mengapa, cerdasnya Hajar alaihissalam mengganti pertanyaan dari why, question would, dengan kata apakah ini perintah Allah? Wahai suamiku, ya, ahada amrullah ya khalili. Apakah ini perintah Allah, wahai suamiku? Tidak ada jawaban spekulatif kalau sudah itu. Maka dia pun berbalik. Hada amrullah. Ini benar perintah dari Allah. Dengan sangat nampak dari wajahnya, teguh hati, Hajar pun mengatakan, pergilah wahai suamiku. Demi Allah, engkau pergi, Allah tidak akan pernah pergi dari kami. Ini dalam poin seperti ini, di titik ini, andai itu menghujam pada semua kita dengan kekuatan yang sangat prima, tangguh, tauhid mengatakan Allah tidak akan pernah meninggalkan kami. Kayak apapun semua boleh jadi meninggalkan kita, tapi kalau Allah masih bersamanya, orang yang punya tipikal karakter keimanan yang kuat seperti ini, maka dia mengatakan, pergilah, sungguh Allah akan tetap bersama kami. Baik ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan bahwa ketika pun itu adalah perintah Allah datang kepada siapapun kita hamba Allah Azza wa Jalla, tentu sami'na wa ata'na. Kita akan mengatakan kita dengar dan kita akan taat. Ya. Dalam hal kita dengar dan kita taat, ada makna-makna di atasnya. Bagaimana kita mengkreasikan sebuah perintah Allah Azza wa Jalla menjadi hal yang sangat indah, cenderung happy dan terbahagia. Bukan juga dia ada mengandung makna fatalistik. Begitu saja dia terima, tidak. Ini tergambar dalam surah Ibrahim ayat 37 itu.
ketika beliau berbalik dengan doa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salah. Tetap beliau sisipkan doa, ya Allah yang demikian ini hamba berharap mereka tetap sholat. Poin yang pertama tetap ada kata sholat. Ya, karena pemahaman yang sangat kuat, kalau sudah benar sholatnya, kalau tetap tegak sholatnya, demi Allah segala hal di atasnya akan sangat muncul, gampang, mudah. Perbaiki sholat, Allah akan perbaiki hidup kita. Kan itu quote yang sering kita dengar. Ibrahim pun mengatakan ketika beliau harus meninggalkan istri anaknya, beliau tetap berdoa, ya Allah, saya tinggalkan iya, tapi hamba berharap mereka tetap menegakkan salat. Yang kedua, doa beliau, faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim. Mungkin pikirannya absurd. Di tempat yang sudah kelihatan dengan kasat mata, nampak zahir, tidak mengeluarkan air, tidak tumbuh pepohonan, tapi adalah tugas semua hamba adalah mengangkat tangan dan tetap berdoa dan tetap berharap. Urusan kemudian adalah urusan Allah Azza wa Jalla yang yakin Allah tidak akan pernah membebani keadaan apapun pada seorang hambanya. Hamba itu pastinya akan sangat kuat, akan sangat tangguh. Maka beliau tetap berdoa. Meski mungkin absurd, mustahil. Faj'al afidatan, ya Allah, jadikanlah sesiapa yang kemudian ada di tempat itu akan cenderung hatinya lagi dan lagi datang ke tempat itu. Baik. Ini tempat yang sekarang namanya Makkah Al-Mukarramah. Ini tempat yang sekarang ada yang namanya Baitullah Ka'bah Musyarafah. Berarti sudah melintas panjang sejarah bagaimana siapapun yang pernah datang ke tempat itu, apa yang akan terjadi? Pasti akan tetap ada kerinduan. Magnet itu akan selalu ada pada tempat itu. Boleh jadi Ibnu Katsir mengatakan itu adalah berkah doanya Ibrahim alaihissalam dengan kalimat faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Sesiapapun yang pernah datang ke tempat itu, ya Allah perkenankan cenderung kembali hatinya datang lagi dan datang lagi ke tempat itu. Teman-teman pasti sudah pernah berangkat umrah, sudah pernah haji, sudah sekian tahun, mungkin baru beberapa bulan sekalipun. Tarikan magnet Ka'bah itu luar biasa, masih menguat di hati kita semua. Inilah doa yang terus melintas ya dari seorang Ibrahim alaihissalam. Doa yang kedua, yang ketiganya, apa kata Ibrahim? Warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikan, karuniakan as-samarat, buah-buahan yang berlimpah kepada mereka. Kalau melihat dari akal nalar yang sehat, tempat secara demografi nggak mungkin tumbuh pepohonan. Sayur mayur, buah-buahan nggak akan bisa. Tapi adalah beliau bertugas untuk berdoa, berharap kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ternyata sudah melintas sejarah pun mencatatnya. Tempatnya tidak akan pernah sepi dari buah-buahan yang berlimpah. Dengan aneka macam ragam buah-buahan yang sangat luar biasa kualitas, high quality. Mekah. Teman-teman yang nginap di hotel, bintang 3 kah itu, 4 atau 5 kah itu, sepanjang perjalanan, adanya buah-buahan bukan berarti harus tumbuh dari tempat itu, tapi berlimpahnya karena Allah gerakkan. Benar-benar ada dan selalu berlimpah namanya buah-buahan di tanah Makkah Al-Mukarramah. Bukan dari tanahnya, tapi dari yang Allah gerakkan sana kemarinya. Baik, ikhwatal iman rahmatullah ta'ala. Saya ingin mengkip ketika Ibrahim alaihissalam pun sudah meninggalkan dan tidak lagi terempak di penglihatan pandangan Hajar alaihissalam. Inilah yang perlu kita potret. Bagaimana ketika akhirnya seseorang mendapatkan keputusan yang harus diterima dengan lapang dada dan hati yang terbuka. Langkah respons seperti apa yang kemudian harus diikutkan dari seorang ketika mendapatkan ujian itu? Ya mungkin kalau dinalarkan, di tempat itu nggak ada yang lain. Ibrahim sudah pergi. Berarti tempat itu kita sendiri tahulah Ka'bah, kita taruhlah di sekitaran Ka'bah saja. Kan masuk luar banget. Belum dengan jam-jam towernya. Di sini ada istana raja, di ujung sana ada Anjum, di sana muat tempat kan, sendirian.
Dia mau ngapain coba? Meratapi keadaan bukan solusi. Lihat bagaimana cara beliau merespon. Hajar alaihissalam sosok istri yang sangat tangguh. Dan saya berharap semua kita semoga mendapati istri sebagaimana tipikal karakter sosok Hajar alaihissalam. Enggak patah arang, enggak berputus asa, beliau pun memulai proses ikhtiarnya untuk melanjutkan perjalanan. Melanjutkan sebuah proses. Ya, dia pun bergerak. Tangisan bayi Ismail ya, mengaduk emosi seorang ibu. Sementara ASI sudah tidak keluar. Bisa diterima karena panjang perjalanan Palestina, Aqsa menuju ke tempat itu. Tapi dia harus melakukan sesuatu, tidak diam. Maka beliau pun bergerak. Arah di mana ketika meletakkan Ismail tidak jauh dari Baitul Muharram, ya Ka'bah al-Musyarrafah. Yang di sana ada antara Hajar Ismail dengan makam Ibrahim, di situ diletakkan. Maka beliau pun bergegas, melempar pandangan ke atas, ke kanan, karena ada sebuah bukit. Dia naik. Ada harapan kehidupan di sana. Ada harapan mungkin oase air yang bisa ditemukan. Beliau pun naik ke atas. Dari atas beliau hendak melempar pandangan, menyasar barangkali ada isyarat air. Sesembari kali dia kemudian melihat ke anak-anaknya yang diletakkan di samping Ka'bah al-Musyarrafah itu. Itulah yang kemudian menjadi apa? Situs ritual untuk kita sa'i. Naik ke Bukit Safa. Terdokumentasi dalam Al-Quran. Innas Safa. Ya kan? Lihat dulu wajahnya ke Ka'bah. Ya kan? Bismillahi bima bada Allah wa rasuluh. Kan kita ambil angkat tangan. Kita hadapkan wajah kita. Bahkan dalam semua madhab, 4 madhab kita, sebelum kita melaksanakan sa'i, mutlak wajah kita hadapkan ke Ka'bah terlebih dahulu. Kalau tidak langsung berhadapan dengan Ka'bah, kita lambaikan tangan kan, istilam. Untuk mengikuti ritual yang dulu pernah dilakukan oleh Hajar alaihissalam. Angkat tangan. Karena di sana ada Ismail. Ya. Maka beliau turun. Turun pelan-pelan, ya. Sampai kemudian di lintasan tertentu ada oase bayangan seperti air. Beliau lari kecil. Ya. Rabbighfir warham wa'fu watakarram watajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antallah al-azzul akram. Wallah alam riwayatnya apakah ini dibaca oleh Hajar ketika beliau melintasi yang sekarang menjadi tempat ada pilar hijau, 2 hijau itu, di mana kita disunahkan bagi laki-laki al-hududul harwalah al-mustahabbar rijal. Bagi laki-laki disunahkan untuk lari kecil kan? Sementara perempuan bisa biasa jalan saja. Dengan baca itu, Rabbighfir, ya Allah ampuni hamba. Warham rahmati hamba. Wa'fu maafin hamba. Fatakarram muliakan hamba. Rabbighfir warham itu kalimat yang kalau ditelaah ternyata mereka terdahulu itu sebelum meminta tuh pasti minta ampunan dulu sama Allah. Jadi ada kesadaran, ada muhasabah. Jangan-jangan kita mendapati seperti ini karena ada dosa, ada maksiat kita, ada kesalahan kita, ada kehilapan kita, menyebabkan kita seperti sekarang. Bersihin ya Allah, ampuni ya Allah. Berarti begitu kan? Nabi pun mengajarkan sebelum kita berdoa kita minta istighfar kan? Astagfirullahaladzim. Allahumma ighfir. Bahkan menjadi rukun dalam khutbah. Seorang khatib ketika dia membacakan Allahumma ighfir lil muslimin, terkoreksi rukunnya. Ya, terkoreksi bagian penting dalam rukun khutbah itu. Minta ampun. Ya. Karena diampuni dosa, maka terangkat doa. Kan gitu. Maka Hajar pun mengatakan Rabbighfir warham rahmati amba wa'afu maafin amba. Terus berjalan. Ternyata enggak ditemukan. Melihat di sayap-sayap sana ada sebuah bukit lagi. Berjalan lagi terus. Lebih jauh kan. Itu Marwah. Yang tadi Safa, yang di depannya Marwah. Sampai di Marwah di atas bukit itu ternyata tidak ditemukan juga air. Berhentikah dia? Tidak. Lempar lagi pandangannya ke anaknya. Masih tangisannya. 7 kali beliau melakukan itu, ikhwah. Kita saja yang umrah, yang sa'i, yang semuanya segalanya serba nyaman, aman, yang sangat luar biasa. Kanan kiri ada banyak tersedia tabung-tabung gelas Zam-Zam dengan pendingin yang sangat luar biasa.
lantai yang sangat nyamannya. Lepas luar biasa kita capai 7 putaran itu. Bagaimana Hajar alaihissalam ketika akhirnya berada di 7 putaran itu, maka beliau pun kemudian mulai berpikir, kenapa dan hilangnya suara tangisan Ismail, apakah ada sesuatu di sana? Maka pun beliau menghentikan perjalanan untuk mencari air itu, untuk sekedar mencari tahu kenapa anaknya terdiam. Turunlah ia. Inilah awal kemudian betapa sungguh semua ujian akan punya ada batasnya. Durasi ujian itu akan punya masa expirednya, akan ada masa selesainya. Tidak akan pernah ada ujian berkepanjangan. Kita ujian masuk kuliah itu ada 120 menit untuk mengerjakan soal, hanya batas itu saja. Setelah itu kita lepas dan akhirnya kita dinyatakan lulus atau tidak, tergantung bagaimana kita mengikuti ujian. Begitulah Hajar alaihissalam. Terdiamnya sang anak, maka turunlah ia. Ternyata terkagetlah ia, ajaibnya di tempat yang sepertinya tidak mungkin ada air mengalir. Dia melihat pemandangan yang sangat takjub di arah di mana tumit kaki beliau, anak dari beliau, menghentakkan sebuah bongkahan batu kecil, maka memancarkanlah air yang kemudian dia pun menyebut. Ketika melimpah itulah dia sebutkan Zamzam, Zamzam, Zamzam. Dari bahasa Ibrani artinya apa? Kumpul, kumpul. Karena mulu bayar airnya. Ngumpul, ngumpul wahai Zamzam. Air itu ngumpul, ngumpul. Ngumpul, ngumpul air itu dalam bahasa Ibraninya adalah Zamzam, Zamzam. Baik ya. Yang kemudian dapat hikmah besar dari mengutamakan perintah Allah adalah bentangan kemahakuasaan Allah di luar ekspektasi akar nalar manusia. Suatu yang gak mungkin terjadi, terjadi. Begitulah cara Allah. Kaget ada air yang kemudian apa yang terjadi? Datanglah berikut sebuah masa suku yang namanya Zur'um melintasi. Yang pernah melintas itu, sering melewat itu, nggak pernah menemukan air, nggak pernah menemukan sebuah sumur, nggak pernah mendapati sebuah kehangatan, sebuah kesyahduan, kesejukan. Ketika ternyata di sana ada penghuninya, seorang ibu dan seorang anak, berkehendak untuk bisakah bersama di sini sementara waktu saja untuk melanjutkan perjalanannya kemudian, tapi ternyata mereka pun balik lagi membawa lagi rombongan yang lain. Dan begitulah sejarah Mekah untuk kemudian sekarang amat sangat syiarnya tanah Bakkah al-Mubarakah. Itu pula kenapa nama Bakkah disambungkan dengan kata Mubarakah. Inna awwala baitu wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Quran pun membuat diksi kata Makkah dari kata Bakkah yang langsung setelah kata benda Bakkahnya ini menggunakan kata mubarakah, na'at wa man'ut, sifat wa mausuf, tanah yang amat mudah mengalirkan air mata. Karena kata Bakkah dari kata bakia, Bakkah artinya tempat ratapan tangisan. Dan tidak ada tanah yang bisa memudahkan orang mengalirkan air mata kecuali tanah Bakkah, tanah Mekah, Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah. Baik kata iman Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah kemudian perjalanan hidup. Ternyata datang lagi perintah dari Allah turun kepada Ibrahim alaihissalam. Untuk apa? Kembalilah engkau ke anakmu yang ada di sana. Datanglah. Saat itu pun sang anak memungkinkan dia untuk bisa membantu bersamanya karena ada perintah dari Allah untuk mendirikan ya Ibrahim musalla ya. Wa idyarfal Ibrahim al-qawaid. Karena tadi saya sampaikan di awal, ini tempat sebuah artefak, situs yang sepertinya pernah ada bangunan di atasnya. Ya, diminta untuk kembali ditinggikan. Ya. Maka ditinggikanlah oleh Ibrahim dan putranya ikut membantu. Di mana saat dia membangunkan dan menyusun bebatuan untuk kemudian membentuk sebuah kubus seperti sekarang kita lihat, ada pancalan kakinya yang kemudian menjadikan situs. Itulah namanya makam Ibrahim. Baik, yang ingin saya sampaikan, amal ini pun yang menjadikan kemudian lestarinya amal-amal pada syariat berikutnya, utamanya pada penyempurna syariat Allah Azza wa Jalla, Nabi tercinta kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas yang kedua turun sudah, dibangunkan kembali rumah Allah Baitullah, pulanglah lagi dia. Karena dari itu yang pertama pun sudah lahirlah kembali yang bernama Ishak alaihissalam.
Yang menarik adalah yang ketiga. Di poin ketiga di mana kemudian Allah perintahkan kembali datang. Ini boleh menandakan akan ada kemudian untuk semua kita, bukan hanya orang-orang tertentu yang ada di sana. Di tanggal 7 dan 8 dia sudah merapat menuju daerah Mekah, ya. Tapi di malam itu pula dia bermimpi. Mimpinya apa? Ara fil manam anni adbahuka fandur mada tara. Ya. Ini diawali ketika semua kita terbuka apa cerita ini adalah ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendak masuk ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji yang itu menjadi haji wada. Beliau mampir ke Mina. Itu kemudian dikatakan dengan hari tarwiyah. Di tanggal 8 Dzulhijjah, ya, yang esok harinya di mana umat Islam yang hendak melaksanakan ibadah haji akan wukuf di padang Arafah, sunnahnya kan mengambil tarwiyah. Berada di Mina. Sebagaimana Nabi SAW sebelum masuk ke Arafah, beliau berada di Mina. Untuk apa? Mengenang ada sejarah di tanggal itu. Sang datuknya beliau. Ya, karena Rasul Muhammad SAW dari garis Ismail tembus kepada Ibrahim alaihissalam. Ya. Beliau mendapati ternyata dulu di sinilah, ya, proses udhiyah itu terjadi. Proses lahirnya syariat kurban itu dimulai. Untuk mengenang tarwiyah, untuk mencari keyakinan, berpikir yang hebat, apakah ini benar datang dari Allah atau tidak. Apa pasal? Ketika akhirnya datanglah dia di tempat itu, malam itu dia bermimpi. Ara fil manam anni adbahuka fandur mada tara. Aduh, aku bermimpi menyembelih anakku. Ya. Akhirnya dia pun minta diskusi dengan putranya. Yang satu itu sudah balamma balago ma'u sa'ya. Kalau anak dibulukan sudah kalimat balik berarti balik. Balamma balaga. Sudah memuntingkan dia bisa diajak dialog, ya. Bisa secara nalar orang anak ini bisa menyampaikan pendapat argumentatif, ya. Maka beliau pun menyampaikan, ayah semalam bermimpi. Bagaimana pandanganmu wahai anakku? Ya. Apa yang kemudian yang mengagetkan bagi seorang ayah dari yang tak pernah bersama selalu setiap waktu, jawabannya menghujam. If'al ma tu'mar, ya abati if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, jangan ragu, tunaikan apa yang diperintahkan Allah. Niscaya kau temukan aku sebagai orang yang bersabar. Berarti sudah melampaui masa balik, karena anak ini bisa memberikan argumentasi yang sangat indah. Tunaikan ayah. Masih diam dulu. Karena harus bertiga kali. Untuk Nabi Rasul itu bermimpi yakin ini dari Allah Azza wa Jalla, meyakinkan 3 kali. Tanggal 9, semakin yakin, semakin terang. Itulah Alif, ya, maklum. Tanggal 10-nya, malam tanggal 10, akhirnya datang di mimpi. Maka bismillah. Di tanggal 10 Dzulhijjah itulah kemudian Ibrahim alaihissalam membawa Ismail datang ke sebuah jabal yang sekarang bernama Jabal Kurban di Mina, ya. Di sanalah proses kemudian ditunaikan untuk menyembelih putranya itu. Ikhwatal iman ya rahmatullah subhanahu wa taala. Bicara perintah Allah, bagaimana bentukan dari perintah itu, kalau ditilik menurut akal kita seringkali kadang menabrak dari etika bahasa nalar kita. Bagaimana bisa seorang ayah harus membunuh, harus menyembelih seorang putranya? Tapi lagi-lagi, ikhtartu amrallah ala ghairi amrih. Kekuatan bagi seorang Ibrahim AS mengatakan bahwa ini adalah perintah Allah. Harus ditunaikan, harus dilakukan. Meski ada riwayat bahwa kenapa sampai harus mengorbankan putranya untuk menyelamatkan Ibrahim sebenarnya. Karena satu riwayat menyebutkan bahwa Ibrahim pernah ngomong, ya, saking mungkin jangan sampai ada kekasihnya ujub, bangga diri, ya, dengan keadaan dan kedudukannya. Hebatnya orang melihat Ibrahim itu setiap tahun beliau berkurban 100 onta, 1000 kambing. Adakah di antara kita biasa itu setiap tahun rutin mengeluarkan kurban? Sampai takjub semuanya. Apa kata Ibrahim? Andai pun ada perintah Allah, aku untuk menyembelih putraku. Andai aku nanti punya putra, aku menyembelihnya. Ngomong begini karena belum punya putra. Andai, kan berandai. Tapi seorang nabi nggak boleh menyebut kalimat itu. Seakan mendahului atas titahnya Allah Azza wa Jalla. Andai pun nanti datang perintah Allah untuk menyembelih, kalau aku punya putra, pasti aku sembelih. Dan ternyata kan dihadirkan dalam mimpi. Nah, sekaligus mengatakan, ayo ini perintah Allah, turunlah menyembelih.
Kalau bukan tidak. Dan ini sayangnya terdengar, ya, perintah ini terdengar oleh syaitan. Dan syaitan di clear awal ketika ketika syaitan itu diusir dari surga, ingin menjerumuskan semua orang, jangan sampai mereka patuh dengan perintah Allah, bersama laknatnya dengan laknatnya syaitan. Maka tahu ini perintah Allah, apa yang kemudian terjadi? Didatangi Ibrahim, tega nian kau mengharapkan ada anak. Anak sudah didatangkan oleh Allah, kau mau sembelih. Bapak macam apa engkau? Ibrahim tahu ini adalah syaitan. Apa yang kemudian dilakukan? Mengambil batu kan, lalu dilempar. Rajman lisyayatin, bismillahi Allahu akbar. Rajman lisyayatin, bismillahi Allahu akbar ada sebuah doa, sebuah kalimat yang dibaca oleh kemudian dalam syariat Nabi tercinta kita ketika kita melempar jamarat. Tak mempan ternyata tauhidnya di atas rata-rata. Datanglah kepada istrinya, barangkali terjadi kan di masa dulu ketika Adam alaihissalam digoda oleh syaitan untuk memakan buah khuldi di surga, enggak mempan. Tapi datang kepada istrinya, nah baru kali mungkin yang keduanya saya coba datang ke istrinya. Hajar, Anda tahu enggak suamimu akan menyembelih putramu? Ya. Hajar adalah tipikal istri yang semuanya pasti manut kalau ada yang dibutuhkan dari sang suami, ada benar dari Allah Azza wa Jalla. Rajman lisyayatin, bismillah Allah akbar. Anda syaitan, terkutuklah engkau. Bismillah Allah akbar, dilempar kan? Gila, bapak ibu sama aja, datang kali mungkin ke anak. Karena jangan sampai nanti ada titah perintah Allah benar-benar ditunaikan. Karena akan menjadi petaka celaka yang sangat hebat dan hancurnya syaitan adalah ketika itu. Akan nanti kemudian akan menjadi syariat dan semua akan menyebutkan lambang-lambang kebesaran Allah. Ismail pun datangi, Ismail, kamu tahu tidak mau ngapain oleh bapakmu itu? Apapun yang bapak lakukan pasti datang dari Allah. Ya, kamu disembelih. Apa katanya? Bismillah rajman lisyaitan. Kau setan. Dilempar kan? 3 melempar adalah kemudian menjadi salah satu jamarat. Aqabah, usta dan ula. Ula, aqabah dan usta. Baik. Munculnya syariat itu oleh kenapa? Hikmah besar dari mengutamakan perintah Allah Azza wa Jalla. Tetap mengutamakan perintah Allah ini datang dari Allah, maka yang kemudian terlestarilah syariat Allah yang namanya zamarat, melempar zamarah untuk semua yang haji harus melaksanakannya. Ya. Sudah diljabin, ya. Apa yang terjadi? Sudah nempel itu yang namanya, ya, pisau. Bagi beliau sudah mudah ketika perintah khitan pun turun di usia 40 tahun. Gampang kan memotong punya beliau itu. Apalagi ini, gampang. Kekuatan tauhid mengatakan bismillah kan hendak. Karena sudah nempel di lehernya sang putra. Ternyata bidibhin azim, Allah datang Jibril mengabarkan, ambil Ismail, digantilah dengan bidibhin azim, domba yang sangat besar yang datangkan dari surga. Kembali Allah munculkan, Allah bentangkan kemahakuasaannya. Absurditas, ya, tak mungkin masuk akal, tapi terjadi. Ya, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Hajar yang menyaksikan, la ilaha illallah. Wallahu akbar. Ismail yang kemudian melihat ternyata enggak jadi. Allah akbar walillahil hamd. Dan kalimat ini pun kemudian akhirnya dibaca oleh semua kita di setiap tanggal itu dan sampai akhirnya tambah 13 Dzulhijjah. Mereka yang haji melaksanakan zamarat, kita yang di Indonesia melaksanakan titah-titah yang dulu pernah dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail alaihissalam dan Hajar alaihissalam. Artinya apa? Ternyata selalu ada hikmah besar ketika kita selalu mengutamakan perintah Allah di atas segala perintah-perintah yang lain. Dan demi Allah, Allah tidak akan diamkan apapun bentuk perintahnya kecuali akan bersayap di kemudian hari kebaikan, kemuliaan untuk semua kita. Insya kata Imam Rahmatullah SWT terakhir, kalimat yang indah ketika Ibrahim pun ternyata menyebut bahwa tidak hanya gerak lurus secara vertikal tapi secara horizontal sama demikian sangat indah. Bagi beliau tidak mau, ya, merasakan sendiri kenikmatan bersahaja di hadapan Allah. Kesolehan beliau itu tidak ternikmati secara sendiri, ingin bersama-sama. Dicatat dalam sejarah, masta'tu wa mataghitu, aku tidak mau makan pagi maupun sore illa ma'adhaif, kecuali bareng-bareng makannya dengan para tetamu, ya, dengan orang-orang di sekitar. Disebutkan di sana
1 mil orang yang tinggal di sekitaran rumah dia pasti ikut serta dengan dia. Di riwayat yang lain 40 orang di sebelah kanan rumah dia, 40 kanan orang yang ada di sebelah kiri, depan dan belakang, baru dia mau makan. Artinya apa? Ternyata beliau ingin merasakan bahwa semua itu harus bersama dalam sebuah kebersamaan. Dan yang paling bisa kebersamaan yang indah adalah ketika terjadinya pertemuan akbar setiap tahunnya di Arafah. Dan orang-orang yang lahir dari garis sanalah mereka yang paling sanggup menerima kedatangan tetamu-tamu Allah Azza wa Jalla. Maka kalimat itu adalah dikunci oleh kata Nabi Muhammad SAW, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Paham kita akan butuh sangat kali pertolongan Allah. Paham bahwa kita akan banyak sekali doa-doa yang diharapkan agar semua diijabah oleh Allah. Maka kata kuncinya, demi Allah, Allah akan tolong semua itu ketika kita mau menolong sesama saudara kita. Artinya jangan diam. Kita bahagia bisa membahagiakan orang lain. Jangan diam ketika kita sejahtera mampu mensejahterakan yang lain. Jangan diam ketika kita saleh mampu mensolehkan orang-orang di sekitar kita. Sebagaimana Hajar, sebagaimana Ismail, sebagaimana Sarah dan Ishak, sebagaimana Nabi tercinta Nabi Muhammad SAW dengan para sahabatnya yang mulia, dengan keluarganya, semua menikmati kebersamaan indah di jalan Allah Azza wa Jalla. Insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya kembalikan ke moderator sebelum saya tutup dengan doa. Alhamdulillah, syukran kasiran Ustadz atas materi kajiannya. Masih ada sekitar 5 menit. Sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan atau ada yang ingin di-sharing oleh teman-teman jamaah terkait materi kajian kita siang ini. Kami persilakan. Sepertinya tidak ada Ustadz. Mungkin bisa dibantu untuk doa penutup bersama. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, lakal hamdu radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fil awwalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin. وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنافك أمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي باق وذي شر من كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حطنا بالتقوى الاستقامة وإن من موجبات الندامة في الحال والمال إنك السميع الدعاء. Ya Allah, ya Rabbana, perkenankan semua kami bertaubat sebelum kami wafat. Kami dapat rahmat-Mu detik-detik matian kami ya Allah. Kami dapat ampunan-Mu setelah kami wafat. Ringankan semua kami menghadapi goncangan syakaratin maut. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbana, tidaklah kami turunkan tangan kami ya Allah. Tidaklah kami berpisah antar kami ini ya Allah. Kecuali semua kami membawa ampunan-Mu ya Allah. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa besar, dosa kecil kami, dosa-dosa sengaja, tidak sengaja, yang kami lakukan terang-terangan atau yang kami sembunyikan selama ini ya Allah. Semua dosa-dosa yang kami tumpuk-tumpuk sejak akil balik hingga detik waktu duhur hari ini ya Allah. Bahagiakan semua kami dengan ampunan-Mu ya Allah. Ampuni pula orang-orang yang mencintai kami ya Allah. Ayah ibu kami, kakek nenek kami, istri kami, anak-anak semua keturunan kami ya Allah. Ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Bahagiakan semua kami sempurna dunia akhirat ya Allah. Takdirkan hari ini lebih indah, lebih baik, lebih mulia dari hari-hari yang lalu. Esok, lusa dan seterusnya sampai semua kami wafat menghadap-Mu ya Allah. Lebih baik mulai dari hari ini ya Allah. Lebih kuat akidah kami, lebih ikhlas kami dalam beramal, lebih khusyuk dalam salat kami, lebih tekun ibadah kami ya Allah, lebih istiqamah semua amal kebajikan kami ya Allah. Selalu kami utamakan perintah-Mu di atas semua perintah-perintah yang lain ya Allah. Bahagiakan semua kami istiqamah tegak lurus di jalan-Mu ya Allah, di jalan sunnah Nabi-Mu tercinta ya Allah. Lebih berkah sisa usia kami ya Allah. Berkahi rumah tangga kami, berkahi persahabatan harokah dakwah kami ini ya Allah. Berkah untuk semua
hamba umat Nabi-Mu tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Berkah untuk Indonesia tercinta kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami pun mohon untuk kami yang Kau uji dengan sakit, angkat segera penyakit kami ya Allah. Sehat dan sembuhkan lahir batin kami. Ya Allah ya Rabbana, jika ada di antara kami Engkau uji dengan hutang piutang, Engkau maha kaya ya Allah. Membentang luas rezeki-Mu ya Allah. Mampukan kami melunasi hutang piutang kami ya Allah. Jangan sampai di antara kami wafat tapi masih punya hutang piutang ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, begitu banyak urusan di rumah tangga kami ya Allah, dengan segala keperluannya ya Allah. Engkau yang tahu segala tentang kami ya Allah. Kau perkenankan setiap urusan kami selalu ada jalan keluarnya ya Allah. Mudahkan semua urusan kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, hadirkan yang terbaik untuk semua urusan dunia kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, kami yang merindukan Baitullah, kami yang merindukan Raudhatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami yang ingin berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami ingin tawaf mengelilingi Ka'bah-Mu ya Allah. Kami ingin naiki bukit Safa dan Marwah sa'i ya Allah. Kami ingin wukuf di padang Arafah-Mu ya Allah. Perkenankan ya Rabb, yassir lana an ziyaratil haramain, ij'alna minat fi baitil atiq, urzuqna ziyarata Makkah al-Mukarramah wal Madinah al-Munawwarah bi syafaati Rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, tidak ada yang mustahil di mata-Mu ya Allah. Kami yang selalu mengutamakan perintah-Mu ini ya Allah, kami bermohon perkenankan suatu saat nanti ya Allah, Engkau panggil semua kami menjadi tetamu di tanah haram ya Allah. Kami bisa tawaf mengelilingi Ka'bah-Mu ya Rabb. Kami bisa menaiki bukit Safa dan Marwah ya Allah. Kami bisa berkunjung ke sebaik-baik tempat tanah Thaibah ya Allah. Kami menziarahi makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Kami berlama-lama di atas sejadah raudhah Nabi tercinta kami ya Allah, dan kami munajat di dalamnya ya Allah. Kami melepas rindu terhadap Baitullah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa alayna innaka tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabbana, kami bermohon kepada Engkau ya Allah, kabulkan semua doa-doa kebaikan kami ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qaddi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam, wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, ketemu dengan kesempatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.